bersama saya Yotavia Intan di podcast kedua kami Pendidikan Teologi kelas 2022A Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama kedua narasumber saya. Hai, selamat datang saya ucapkan kepada kedua narasumber saya di podcast Pendidikan Teologi kelas 2022A Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini pula, tentunya sahabat komunikasi penasaran dengan kakak-kakak cantik di sebelah saya hari ini yang ada di kiri dan kanan saya. Lalu saya persilakan kepada kedua narasumber saya untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Fideliana Melania Yuliati, biasa dipanggil Elan. Hai, perkenalkan nama saya Yuliani Daimandangor, biasa dipanggil Yuri. Halo kakak Elan dan kakak Yuli, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Kakak Intan. Baik, terima kasih kakak Elan dan kakak Yuli, apa kabar hari ini? Saya baik. Lalu bagaimana perjalanan tadi dari rumah sampai ke tempat ini yang tentunya kita sama-sama tahu tentang cuaca Ruteng yang kadang tidak menentu. Ya Kak Intan, puji Tuhan akhirnya cuacanya sangat cerah. Untung tidak ada hujan. Kalau ada hujan nanti aduh bagaimana? Kita tidak jadi melakukan kegiatan aktivitas ini. Iya. Oke. Baik, terima kasih kakak Elan. Kakak Yuli, bagaimana tadi perjalanan dari rumah sampai ke tempat ini? Baik Kakak Intan, dengan cuaca yang sangat mendukung, jadinya kita bisa melakukan aktivitas kita dengan lancar. Oke, baik kakak Elan dan kakak Yuli, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di podcast Pendidikan Teologi. Halo sahabat komunikasi dan kakak-kakak, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang pemuda sebagai agen perubahan membangun masa depan ekologis di tengah krisis iklim. Nah, kita sama-sama tahu bahwa pemuda mempunyai peranan penting dalam membangun perubahan, apalagi generasi Z untuk menjadi agen perubahan dalam merawat lingkungan. Nah, kakak-kakak dan sahabat komunikasi, kita sama-sama tahu sekarang adalah tahun ekologi integral, di mana gereja dan masyarakat sama-sama membangun kembali lingkungan menjadi lebih baik lagi. Dan salah satunya dengan penanaman pohon dan menjaga lingkungan. Lalu kakak-kakak, apa yang dipikirkan oleh kakak-kakak tadi setelah kita sama-sama mendengar tema yang sangat menarik, yaitu tentang pemuda sebagai agen perubahan membangun ekologis di tengah krisis iklim ini? Baik Kakak Intan, setelah mendengar tema ini menarik sekali bahwa pemuda itu menjadi agen perubahan dalam menghadapi krisis iklim. Saya merasa bahwa di sini peran pemuda sangatlah penting dalam menghadapi krisis iklim. Mereka adalah agen perubahan yang besar gitu. Nah, di mana pemuda itu menjadi penggerak utama yang mengkampanyekan ramah lingkungan kepada masyarakat. Baik Kakak Yuli, berarti di sini kita juga sama-sama tahu kan peran pemuda itu sangat-sangat penting, apalagi mereka menjadi fondasi dasar untuk membangun perubahan. Lalu Kakak Elan, apa tadi yang dipikirkan oleh Kakak Elan setelah mendengar tema yang sangat menarik hari ini, yaitu pemuda sebagai agen perubahan membangun ekologis di tengah krisis iklim? Baik Kakak Intan, menarik sekali bahwa pemuda di sini itu sangat berperan penting atau fondasi sebagai perubahan ekologis di tengah krisis iklim, di mana yang ditakuti dunia sekarang ini bukan lagi penyakit, bukan lagi COVID ataupun hal peperangan, melainkan tentang krisis iklim yang terjadi di era dunia ini. Di dunia sekarang ini. Jadi menurut saya tema ini sangat menarik dan sangat penting bagi kita pemuda di Indonesia ini. Baik sahabat komunikasi, seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak kita pada hari ini, bahwa pemuda itu punya peranan penting dalam membangun perubahan. Salah satunya tadi sebagai fondasi dasar atau agen dalam perubahan ini. Lalu kakak-kakak, apa sih perubahan iklim itu sebenarnya menurut kakak-kakak? Baik Kakak Intan, perubahan iklim itu sendiri adalah perubahan pola cuaca atau pola suhu dalam jangka panjang, di mana di sini diakibatkan oleh aktivitas manusia. Oh iya, jadi perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Oke, baik Kakak Yuli dan Kakak Elan, apa sih perubahan iklim itu menurut Kakak Elan?
Ya, kalau menurut saya perubahan iklim itu hal negatif yang dapat kita ubah, hal negatif yang dilakukan oleh manusia dan dapat kita ubah menjadi hal yang ke positif, ke arah yang lebih positif iya, lagi. jadi di sini itu Oke. peran manusia juga sangat penting untuk perubahan iklim tersebut. Jadi sahabat komunikasi dan kakak-kakak, perubahan iklim ini disebabkan oleh manusia itu sendiri yang menjadi penentu apakah hal itu positif atau negatif, yang seperti kakak Yuli dan kakak Elan katakan hari ini. Lalu bagaimanakah peran pemuda sekarang ini menghadapi krisis iklim dan dampaknya untuk bumi? Yang seperti kakak jelaskan tadi, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Lalu bagaimana peran pemuda sebagai peran pemuda sekarang menghadapi krisis iklim dan dampaknya untuk bumi? Baik Kakak Intan, seperti yang kita tahu tadi bahwa pemuda yang menjadi penggerak utama untuk masyarakat lainnya. Nah, di sini peran pemuda itu, pemuda bisa memanfaatkan keadaan sekarang atau situasi sekarang dengan perubahan zaman, di mana sekarang lebih menggunakan media sosial. Oke. Nah, di dalam hal itu, pemuda bisa menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan ramah lingkungan. Oke, salah satunya contoh dari penggunaan teknologi itu untuk mengkampanyekan tentang kebersihan lingkungan. Contohnya Kakak Intan bisa melakukan sosialisasi lewat media sosial, di mana di sini menggunakan ruang Zoom. Oh iya, ruang Zoom melalui aplikasi Instagram, TikTok, Facebook. Jadi ya kawan-kawan, kalau tentunya kita semua punya media sosial. Dan salah satu upaya kita, kalau kita tidak bisa terjun langsung ke lingkungannya, kita bisa mengkampanyekannya lewat media sosial atau akun media sosial kita. Lalu Kakak Elan, bagaimana sih peran pemuda menghadapi krisis iklim dan dampaknya untuk bumi? Tahun ekologi integral ini kita itu harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, di sini itu peran pemuda sangat penting, mengajak semua teman-teman atau orang-orang lain, orang-orang muda untuk melakukan reboisasi tersebut. Lalu yang berikutnya itu membuang sampah pada tempatnya, dan jangan pernah lalai atau masa bodoh dengan kebersihan lingkungan. Oke, baik. Dari sini bahwa kita perlu sebagai agen perubahan, kita yang penggerak utama, kita menanam kembali pohon di tanah yang gundul untuk merawat kembali lingkungan kita. Oke, yang di sini juga kita sama-sama tahu bahwa Paus Fransiskus sudah menerbitkan dokumen Laudato Deum tanggal 4 Oktober 2023, yang berarti sudah tahun lalu kemarin ya guys. Terus ini tentang seruan apostolik kepada semua orang yang berkehendak baik terhadap perubahan iklim. Lalu kakak-kakak, apa yang bisa dilakukan oleh kaum muda sekarang ini sebagai agen perubahan untuk mengatasi permasalahan iklim yang sedang kita hadapi sekarang? Yang seperti kita tahu bahwa sekarang banyak sekali penebangan-penebangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukannya untuk kepentingan sendiri. Lalu di sini bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muda untuk mengatasi permasalahan iklim yang sedang kita hadapi sekarang? Baik Kakak Intan, seperti yang saya sudah singgung tadi di awal, pemuda itu harus aktif dalam kampanye lingkungan, bisa melalui media sosial atau membentuk komunitas sendiri. Nah, yang kedua, pemuda juga terlibat dalam gerakan-gerakan lokal seperti penanaman pohon, penghijauan, atau mendaur ulang sampah. Baik, terima kasih Kakak Yuli. Kakak Elan, apa yang bisa dilakukan kaum muda sekarang sebagai agen perubahan untuk mengatasi permasalahan iklim yang sedang kita hadapi sekarang ini, yang seperti sudah dikatakan oleh Kakak Yuli, dengan membentuk organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas untuk menanam kembali pohon di lahan yang gundul. Lalu kita bisa membuat tempat sampah ya, itu salah satunya, untuk ditaruh di tempat-tempat umum agar anak-anak, remaja, orang dewasa atau lansia bisa membuang sampah pada tempatnya. Lalu Kak Elan, bagaimana sih
atau apa yang bisa dilakukan kaum muda sekarang sebagai agen perubahan untuk mengatasi permasalahan iklim yang sedang kita hadapi sekarang. Baik Kakak Intan, hal utama yang dilakukan oleh pemuda sekarang itu harus mengikuti organisasi-organisasi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Lalu penting juga kita berkolaborasi dengan orang yang lebih tua agar apa yang mereka dapatkan bisa mereka sharing ke kita dan kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk mengatasi krisis iklim tersebut. Tentunya yang di sini ada kolaborasi antara generasi muda dan generasi tua yang sekarang sudah menjadi penentu untuk masa depan kita. Ya guys, ini harus ada kerjasama di antara para pemuda. Lalu apakah di Manggarai ini sekarang pemuda sudah menerapkan perubahan yang lebih baik lagi berkaitan dengan permasalahan iklim sekarang ini? Wah, kalau sudah singgung tentang pemuda Manggarai itu pasti banyak sekali jawaban dari kakak-kakak cantik yang di sebelah saya ini ya. Lalu apakah di Manggarai pemuda sekarang sudah menerapkan perubahan yang lebih baik lagi berkaitan dengan permasalahan iklim sekarang ini yang kalau dibiarkan akan membahayakan kita sebagai penduduk bumi? Baik Kakak Intan, kalau di Manggarai memang belum 100%, ya. Tetapi bisa dikatakan sudah menghampiri lah, hampir 100%. Sudah agak perubahan sedikit, di mana pemuda yang terlebih khusus di Manggarai ini mereka sudah melakukan penanaman pohon ekologis. Nah, salah satu contohnya kemarin itu pada saat kami melakukan asistensi di Lempang Paji. Nah, di mana di sekitaran di tempat paroki tersebut kami melakukan penanaman pohon. Dan di situ juga kami ditemani oleh Bapak Ibu guru di sana, terus pastor paroki yang ada di sana, dan juga kami para mahasiswi pendidikan teologi yang mengikuti asistensi tersebut. Jadi itu sangat mengajak semua teman-teman dan memberikan motivasi juga bagi teman-teman yang lain untuk melakukan revitalisasi, bahwa sangat penting penanaman pohon kembali agar tidak terjadi lagi krisis iklim yang ada di Manggarai. Oke, baik. Terima kasih Kak Kellen. Itu salah satu pengalaman yang paling menarik ya, sahabat komunikasi, yang dimana mereka tidak hanya berasistensi mewartakan firman Tuhan atau membawakan nyanyian-nyanyian saat perayaan, tetapi juga dibuktikan dengan kerja nyata, yaitu salah satunya penanaman kembali pohon di daerah Lempang Paji ya, yang tepatnya di Manggarai Timur. Lalu Kakak Yuli, apakah di Manggarai sekarang ini para pemuda sudah menerapkan perubahan yang lebih baik lagi berkaitan dengan permasalahan iklim sekarang ini yang kita tak ketahui bersama kalau dibiarkan akan membahayakan kita sebagai penduduk bumi? Baik Kakak Intan, menurut saya pemuda di Manggarai sekarang sudah mulai menerapkan, setidaknya sudah ada perubahan. Dan contohnya kami dari organisasi Cibal kemarin itu ada program untuk penanaman kembali pohon di salah satu kampung, dan itu sekarang sudah jadi tempat wisata di Cibal Barat. Tentu ya guys, kalian juga jangan, sahabat komunikasi, sahabat mahasiswa, jangan lupa kunjung di Cibal Barat, karena di sana sudah ada tempat wisata yang dimana dilakukan oleh salah satu organisasi dengan cara penanaman pohon kembali. Oke. Lalu kakak-kakak, apa pesan kita kepada pemuda di Manggarai dan di dunia tentang pentingnya peran pemuda terhadap perubahan iklim? Apa pesan yang mau disampaikan kepada sahabat komunikasi atau pemuda-pemuda Manggarai dan pemuda-pemuda di dunia ini? Baik, harapan dari kami semoga dengan adanya podcast ini bisa mengajak teman-teman sekalian untuk lebih ramah lingkungan, bisa lebih ada kegiatan untuk membersihkan lingkungan. Contohnya, kalau ada sampah yang berserakan diangkut, sempat simpan di tempat sampah. Baik, terima kasih
komunikasi itu salah satu pesan dan harapan dari Kakak Yuli untuk sahabat komunikasi dan pemuda-pemuda di luar sana, bahwa kita bisa memulainya dengan hal kecil, yaitu memilih sampah yang berserakan di jalan-jalan atau di dekat rumah kita atau di sekitar sekolah, kampus, atau di mana saja kita bisa memungutnya dan membuangnya ke tempat sampah. Dan itu merupakan salah satu contoh perubahan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang dengan secara gampang bisa dilakukan. Lalu Kakak Elan, apa pesan dari Kakak Elan kepada semua pemuda baik di Manggarai ataupun di seluruh dunia ini tentang pentingnya peran pemuda terhadap perubahan iklim? Para pemuda, mari berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekologis dan jangan pernah lalai dengan lingkungan sekitar. Oke, baik. Terima kasih atas pesan-pesannya dan harapannya. Jadi sahabat komunikasi, kita sebagai agen perubahan, kita sebagai generasi Z yang tentunya sebagai penerus bangsa ini, kita harus merawat ibu bumi kita ya guys, agar generasi setelah kita ini bisa merasakan dampak baiknya, dan ini kita bisa memulainya dari hal-hal kecil. Lalu kakak-kakak, apa aksi nyata yang akan dilakukan oleh kakak-kakak setelah kita membahas banyak hal hari ini, yang dari kita bahas tentang apa sebenarnya perubahan iklim, dampaknya untuk bumi, cara mengatasi perubahan iklim, dan peran pemuda dalam membentuk perubahan untuk bumi. Lalu apa aksi nyata yang mau dilakukan atau ajakan-ajakan dari kakak-kakak untuk Baik Kakak Intan, aksi nyata yang dapat kita buat itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Baik, contohnya menyediakan tempat sampah di kamar kos atau di rumah yang kita tinggali. Nah, yang kedua, kita bisa mengajak lebih banyak pemuda dan mendorong mereka untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan ramah lingkungan. Oke, baik. Ini aksi nyata yang tentunya sudah dilakukan dan diterapkan oleh kita semua, baik sahabat komunikasi ataupun kakak-kakak yang ada di sini, bahwa menyediakan tempat sampah di tempat tinggal kita itu sangat penting. Selain untuk mencegah penyakit, kalau dibiarkan akan menjadi penyakit bagi kita sendiri atau bagi orang-orang yang ada di lingkungan kita. Dan salah satu aksi nyata yang bisa kita lakukan yaitu kita sama-sama bisa membentuk generasi muda, yaitu mengajak anak-anak atau pemuda-pemuda, remaja-remaja untuk membuat tempat sampah atau melakukan penanaman pohon di tempat-tempat yang kita anggap bahwa di situ kita harus menanam pohon. Yang dimana kita tahu seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menebang pohon lalu membiarkannya gundul dan berdampak untuk kita sebagai penduduk bumi. Lalu Kakak Elan, apa aksi nyata yang akan dilakukan oleh Kakak Elan untuk perubahan iklim atau perubahan baru yang kita ciptakan untuk menjaga lingkungan yang lebih baik lagi? Baik Kakak Intan, selain kita membuat dan menyediakan tempat sampah, penting juga bagi generasi muda untuk melakukan penanaman pohon. Baik, terima kasih Kak Elan dan Kakak Yuli. Tentu hari ini kita membahas banyak hal sekali ya tentang perubahan iklim ini dan peran pemuda yang sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas. Salah satunya tadi tentang perubahan iklim untuk menjaga ibu bumi ini, yang seperti kita ketahui sekarang bahwa tahun 2024 ini sebagai tahun ekologi integral yang sudah diterapkan di gereja-gereja dan masyarakat di seluruh dunia ini. Lalu, oke sahabat mahasiswa dan sahabat komunikasi, demikianlah podcast kami tentang pemuda sebagai agen perubahan, membangun masa depan ekologis di tengah krisis iklim ini. Semoga bermanfaat dan mari kita merawat ibu bumi kita agar semakin baik, karena perubahan kecil yang kita lakukan sekarang akan berdampak besar bagi masa depan. Sampai jumpa di podcast berikut kami. Kami ucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa. Salam komunikasi. Salam, bye-bye.